Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video berkisah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba ya teman-teman untuk membahas terkait dengan pakaian dan atribut apa sih yang harus teman-teman gunakan di saat teman-teman mengambil SK CPNS tahun 2021. Ini kenapa harus aku bahas ya teman-teman ya, karena memang cukup penting untuk dibahas teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman salah kostum ketika mengambil SK CPNS, teman-teman akan disuruh untuk pulang teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membantu teman-teman sekalian untuk memberitahu atau menginformasikan apa sih kostum yang harus atau atribut apa sih yang harus teman-teman gunakan ketika teman-teman menerima SK CPNS tahun 2021. Baiklah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video berkisah, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Dan aku juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah menekan tombol loncengnya dan juga sudah mengikuti channel ini dari awal sampai sekarang ya teman-teman ya. Semoga teman-teman akan dilancarkan dalam menerima SK CPNS tahun 2021 ini ya teman-teman ya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan pakaian dan atau atribut apa yang harus teman-teman gunakan ketika mengambil SK CPNS tahun 2021, ini aku akan menjawab pertanyaan sedikit ya teman-teman ya. Terkait dengan pengisian daerah untuk formasi kementerian ya teman-teman ya. Karena ada beberapa yang DM aku ya teman-teman, baik itu dari peserta CPNS maupun yang dari P3K atau yang juga komentar di YouTubeku langsung teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawabnya ya teman-teman ya. Kenapa untuk formasi kementerian itu belum bisa untuk menginput daerah ya teman-teman ya, atau mengisi daerah. Nah, informasi terakhir yang aku dapatkan itu adalah baik itu dari Panselda atau misalkan dari BKN itu sendiri ya teman-teman ya. Terkhusus untuk formasi kementerian, ada beberapa kementerian itu yang memang belum membuka portal untuk daerah teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah memang belum dibuka ya teman-teman ya. Bukan teman-teman belum bisa mengakses karena memang portalnya belum bisa dibuka teman-teman. Terkait dengan formasi yang kementerian itu memang belum membuka untuk daerah teman-teman ya. Mungkin ya, prediksiku saja ini teman-teman, mungkin dari pihak kementerian itu atau pihak dari BKN itu menyelesaikan untuk formasi yang kabupaten kota dan provinsi ya teman-teman ya. Nah, setelah ini baru teman-teman dari kementerian baru bisa untuk mengisi daerah, karena memang portalnya itu takut trouble teman-teman, takut error ya. Kalau misalkan dibuka bersamaan ya takutnya error teman-teman. Nah, untuk saat ini saja kementerian kan belum buka ya, hanya yang dibuka itu kabupaten dan kota dan provinsi. Di awal dulu tanggal 7, 8, 9, 10 itu banyak sekali peserta yang mengeluhkan kenapa kok tidak bisa diakses daerahnya, kenapa kok upload input data kok galat terus. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pertimbangannya seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa terkait dengan kementerian itu, formasi kementerian itu belum dibuka. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, ini adalah pakaian dan atribut yang harus teman-teman gunakan di saat mengambil SK CPNS tahun 2021, baik P3K, baik itu CPNS, baik itu kabupaten kota, provinsi, ataupun kementerian ya teman-teman. Yang pertama itu adalah pakaian yang digunakan pria dan pakaian yang digunakan wanita. Itu berbeda ya teman-teman ya. Pertama, kita bahas yang pria dulu teman-teman ya. Pakaian yang digunakan pria ketika mengambil SK, yang pertama itu adalah kemeja putih panjang berbahan kain, teman-teman. Nah, terkait dengan kemeja putih panjang berbahan kain ini, seperti biasa ya teman-teman ya, seperti kemeja pada umumnya. Akan tetapi syarat di sini adalah harus berwarna putih dan berlengan panjang ya teman-teman. Dan yang selanjutnya itu adalah celana hitam kain dan panjang ya teman-teman ya. Terkait dengan celana hitam ini, jangan sampai teman-teman menggunakan berbahan yang levi's ya teman-teman ya, atau bahan di luar dari yang bahan kain. Karena kita diwajibkan untuk menggunakan bahan yang kain, panjang dan berwarna hitam teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah sepatu berwarna hitam polos. Ingat ya teman-teman ya, berwarna hitam polos ya teman-teman. Jadi bukan yang warna merah, kuning, hijau daun seperti itu ya. Jadi ya diusahakan teman-teman itu menggunakan berwarna hitam polos. Kalau enggak ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan warna merah, warna kuning atau warna hijau sekalipun, ya mungkin teman-teman ya akan ditegur oleh panitia dan ya teman-teman juga akan sedikit malu lah ya. Nah, itu mungkin untuk pria teman-teman. Lalu selanjutnya kita itu akan masuk kepada pakaian digunakan oleh wanita saat mengambil SK itu apa aja sih. Yang pertama itu adalah wanita berhijab, menggunakan hijab berwarna hitam teman-teman. Jadi untuk wanita yang menggunakan hijab itu diwajibkan untuk menggunakan hijab berwarna hitam teman-teman. Jadi bukan abu-abu, merah atau warna yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya itu adalah
Kemeja berwarna putih ini sama dengan yang pria teman-teman. Kemeja berwarna putih berlengan panjang ya teman-teman untuk bajunya. Jadi jangan menggunakan yang lengan pendek. Sekali lagi aku ulangi, bukan baju putih atau kemeja putih berlengan pendek, akan tetapi kemeja putih berlengan panjang. Selanjutnya itu adalah rok atau celana berwarna panjang hitam berbahan kain. Ini sama dengan yang pria teman-teman yang menggunakan celana berwarna panjang hitam berbahan kain. Dan untuk teman-teman kita yang menggunakan hijab, itu diwajibkan untuk menggunakan rok berwarna hitam dan panjang ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada sepatu berwarna hitam polos. Nah ini juga sama dengan yang pria, ingat berwarna hitam polos teman-teman. Jadi bukan sepatu sendal atau misalkan ya sepatu high heel atau segala macam ya teman-teman ya. Ingat ya, sepatu berwarna hitam polos ya teman-teman. Kalau misalkan ada high heel-nya ya sedikit lah, tidak panjang seperti itu. Oke, mungkin itu adalah pakaian yang harus teman-teman gunakan ya, baik itu pria atau wanita yang menggunakan hijab atau tidak ya teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah atribut wajib yang harus digunakan. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi jangan sampai ini tidak teman-teman bawa pada saat menerima SK CPNS tahun 2021 ini. Yang pertama itu adalah lambang Kopri ya teman-teman ya, dipasang di sebelah kiri baju. Ini lambang Kopri ya teman-teman. Ini nanti akan aku jelaskan berapa harganya dan di mana teman-teman akan mendapatkan lambang Korpi ini. Lalu kemudian name tag dipasang di sebelah kanan baju. Nah ini ada name tag juga teman-teman yang harus teman-teman buat. Nanti akan aku jelaskan teman-teman ya di akhir video berapa harganya dan di mana buatnya dan gimana cara buatnya seperti itu. Nah mungkin itu sedikit atribut ya teman-teman yang wajib yang harus teman-teman itu ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah lambang Kopri, yang kedua adalah name tag. Nah sekarang adalah kita menghitung berapa sih budget yang harus dipersiapkan jika semuanya kita beli baru ya teman-teman ya. Tergantung dengan kemampuan juga sih, kemampuan keuangan teman-teman dan kebutuhan teman-teman masing-masing. Pengalaman pribadiku dulu teman-teman, gimana aku mempersiapkan baik itu pakaian dan atribut yang harus aku gunakan ketika aku menerima SK CPNS tahun 2020 ya teman-teman ya. Oke, di sini kita mulai dari kemeja ya teman-teman ya. Yaitu kemeja lengan panjang. Waktu itu tuh aku beli di Shopee teman-teman dengan harga 180 ribuan ya teman-teman. Aku lupa ingat juga ya, sekitar 180 ribuan lah. Pokoknya tidak nyampe 200 ribu. Dan aku tuh beli di Shopee sesuai dengan pesanan, yaitu baju kemeja polos warna putih dan menggunakan lengan panjang teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya ketika datang itu ya alhamdulillah ya teman-teman ya, sesuai dengan ekspektasi lah, tidak mengecewakan. Lalu yang kemudian adalah celana hitam kain, juga beli di Shopee teman-teman dengan harga kalau tidak salah waktu itu sekitar 210 ribuan. Itu juga berbahan kainnya teman-teman ya, benar-benar kain, jadi bukan kain Levi's yang dibikin kain seperti itu kan ada bahan-bahan sekarang ya teman-teman ya. Itu memang benar-benar kain dan aku belinya di Shopee juga. Itu harganya 210 ribuan dan alhamdulillah itu juga cocok teman-teman. Jadi aku tidak perlu mengecilkan lagi, sesuai dengan ukuran pinggangku dengan celana panjangku seperti itu. Dan untuk bahannya tidak mengecewakan kembali sih. Lalu kemudian ada sepatu hitam polos, itu pantofel ya teman-teman ya. Aku belinya waktu itu di thrifting ya teman-teman ya, di pasar lowak seperti itu. Jadi kebetulan di tempatku tuh banyak sekali pasar lowak untuk bahan-bahan, yaitu thrifting tuh bahan-bahan bekas ya teman-teman ya, dari baik itu dari Amerika, ada juga dari Vietnam, ada juga dari Singapura seperti itu. Jadi waktu itu aku belinya sekitar harga 150 ribuan. Kalau misalkan harga barunya mungkin sekitar 1 juta lebih atau sekitar 2 jutaan ya teman-teman ya. Karena ini thrifting jadi ya aku belinya dengan harga yang murah sekali waktu itu. Bahannya masih bagus sekali dan sampai sekarang sudah setahun lebih ya. Udah mau setahun lebih aku menggunakan itu ya, sampai sekarang masih bagus sekali teman-teman. Dan yang kemudian itu ada lambang Korpri, itu aku belinya sekitar 50 ribuan teman-teman. Aku tuh belinya di toko HTK teman-teman. Jadi banyak sekali sih. Kalau misalkan teman-teman yang bingung belinya di mana sih, itu di toko HTK banyak teman-teman. Nah di Shopee juga ada, cuman kebetulan aku tidak beli di Shopee ya teman-teman, kan takutnya lama ya datangnya. Jadi aku beli di toko HTK. Jadi aku sarankan kalau terkait dengan Korpri ini beli yang magnet ya teman-teman, jangan beli yang peniti seperti itu. Nggak apa-apa sih agak mahal dikit, yang penting baju teman-teman tidak rusak seperti itu. Lalu kemudian ada name tag ya teman-teman ya. Nah terkait dengan name tag ini, kalau bisa ya sekarang sih ya, kalau bisa sekarang karena waktu tinggal kurang lebih setengah bulan lagi teman-teman. Kalau bisa sekarang sudah dibuat ya, sudah dibuat saja, karena waktu pembuatannya tuh mungkin agak lama, sekitar 2-3 hari ya teman-teman ya. Mungkin di tempat teman-teman mungkin ada yang lebih cepat seperti itu. Kalau misalnya tempatku tuh kita harus menunggu sekitar 2-3 hari. Dan itu budgetnya sekitar sama juga 50-60 ribuan, karena aku membuat yang magnet teman-teman. Kalau misalkan yang peniti itu ada sekitar 15 ribu, ada sekitar 20 ribuan juga ada, sekitar 30 ribuan juga ada sih kalau tidak salah ya.
Mungkin harga dengan tahun sekarang ya sedikit berbeda, mungkin naik 500 atau naik 1000 lah ya. Namun tidak terlalu berbeda dengan di tahun 2020. Jadi ini aku kalkulasikan teman-teman berapa sih budget yang harus aku persiapkan ketika aku membeli pakaian dan atribut pada saat untuk menerima SK CPNS tahun 2020. Nah ini pakaian ya, pakaian kemeja ini warna putih 180. Terus celana itu aku beli 210.000 ya teman-teman ya. Sepatunya aku beli 150.000. Lalu kemudian ada atribut atau korpri itu aku beli 50.000, name tag-nya 50.000, jadi totalnya itu sekitar 649.000 teman-teman. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah, Bang, aku sudah punya bang ini. Kemahalan kalau misalkan 649.000 itu hanya untuk mengambil SK bang. Nah ini kembali lagi ya teman-teman ya. Jadi pertimbanganku dulu tuh nggak hanya untuk menerima SK teman-teman, akan tetapi semuanya akan kita gunakan sekaligus untuk latsar selama 3 bulan ya teman-teman ya. Nanti akan aku buatkan video terkait dengan apa sih yang teman-teman siapkan ketika teman-teman mengikuti latsar CPNS tahun 2021 ini ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan teman-teman yang sudah ada, baik itu bang aku sepatu sudah ada, mungkin baju juga sudah ada, ya tidak masalah ya teman-teman. Nah ini tergantung dengan budget dan kebutuhan teman-teman masing-masing. Baiklah teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat aku sampaikan terkait dengan pakaian dan atribut apa yang harus teman-teman gunakan di saat mengambil SK CPNS tahun 2021. Nah semoga ini membantu teman-teman ya, dan tidak ada lagi yang salah kostum atau yang kekurangan atribut ketika teman-teman menerima SK CPNS. Nah kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan DM aku langsung saja teman-teman ya. Instagramnya aku taruh di bawah dan aku taruh di deskripsi. Karena kalau misalkan teman-teman komen di kolom komentar di YouTube ini, takutnya aku tidak terbaca dan aku kelewat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman DM, insya Allah akan aku jawab. Baiklah, mungkin itu dulu aku dapat sampaikan. Bye-bye.